Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Syam dan juga teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, UAS Manajemen Big Data, yang dimana ini adalah tugas terakhir dari kelas Manajemen Big Data di Prodi Pemasaran Digital ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Genzudi dengan NPM 12040420010. Baik, ini akan saya jelaskan mengenai tugas yang telah saya kerjakan. Pertama-tama, kita akan melihat dari presentasi hari ini. Kita akan membahas mengenai pengertian, sifat, dan framework dari Big Data, lalu jenis data dan cara mengoleksinya, berikutnya modeling data, lalu mining data, mengevaluasi data pattern, menemukan knowledge data, dan terakhir kita akan mengaplikasikan contoh data yang kita ambil dengan menggunakan MicroStrategy ini. Baik, yang pertama adalah pengertian dari Big Data. Big Data merupakan sekumpulan data yang terhimpun dari banyaknya jenis data terkumpul yang tidak memiliki hubungan keterikatan atas isi informasi yang terdapat di dalamnya. Di Big Data ini adalah suatu data yang besar yang memiliki sebuah informasi. Nah, sebuah Big Data dapat dikatakan Big Data, sebuah data dapat dikatakan Big Data jika ia memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama adalah volume. Volume ini artinya memiliki tampung yang bisa sangat besar, menampung data sangat besar. Lalu berikutnya variety, yaitu dapat menampung banyak jenis data yang akan tertampung di dalamnya. Lalu velocity, artinya ada tingkat kecepatan yang dimiliki oleh sistem dalam pemrosesan data tersebut. Lalu keempat, veracity, merupakan tingkat keakuratan dan keaslian yang dimiliki oleh suatu data itu. Dan yang terakhir sifatnya adalah variability, yakni tingkat kemajemukan pada suatu data yang bertransformasi. Lalu berikutnya, framework Big Data merupakan serangkaian kerangka kerja pada perangkat lunak untuk mengelola data-data dalam jumlah yang besar dengan lebih mudah, cepat, dan juga terstruktur. Nah, salah satu contoh framework Big Data yang biasa dipakai oleh para pengelola yakni bernama Hadoop. Hadoop yang biasa dipakai, namun di sini kita menggunakan yang secara manualnya dan menggunakan aplikasi MicroStrategy. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai jenis data dan cara mengoleksinya. Jenis data ini yang pertama ada data terstruktur. Data terstruktur, yakni data yang dapat diketahui dengan jelas mengenai hubungannya antara data yang satu dengan data yang lainnya. Dia memiliki korelasi antar data-data. Lalu data semi terstruktur, yakni kumpulan data yang terstruktur rapih, tetapi informasi di dalamnya itu tidak didefinisikan dengan tabel dalam DBMS relasional. Jadi ini masih campuran antara data terstruktur dengan data tidak terstruktur. Berikutnya adalah data tidak terstruktur, yakni data dengan bentuk yang tidak dikenal harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik. Ya, karena data tidak terstruktur ini tidak bisa dijalankan dalam bentuk data yang terstruktur. Seperti contohnya penggunaan tabel dan yang lain sebagainya. DBMS relasional juga sama. Lalu berikutnya, cara mengoleksi Big Data ini. Nah, pengelolaan data dalam kegiatan Big Data, pengoleksian data dalam kegiatan pengelolaan Big Data, itu terdiri atas 6 langkah ini. Yang pertama ada data mining, berikutnya data collection, data storing, data cleaning, data analysis, dan data consumption. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ada di slide berikutnya. Kita masuk ke modeling data. Nah, data modeling atau pemodelan data
adalah proses menghasilkan skema deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi untuk disimpan di dalam database. Salah satu tujuan dari data modeling ini adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil memberikan akses dan pelaporan yang komprehensif. Jadi data modeling ini akan menyusun data-data supaya lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih bisa dibuat akhir mengenai kesimpulan atau visualisasinya. Nah, tahap proses dalam data modeling yang pertama adalah mengidentifikasi entitas yang ada di dalam data tersebut. Berikutnya menentukan properti kunci dari setiap entitas. Ketiga, mencari hubungan antar entitas. Keempat, memetakan atribut ke entitas sepenuhnya. Kelima, memutuskan tingkat normalisasi untuk kebutuhan pengurangan redundansi persyaratan kinerja. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan dan memvalidasi model data yang ada. Jadi untuk model data seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke mining data. Data mining atau mining data merupakan proses anomali, pola, maupun korelasi dalam dataset yang besar untuk memprediksi hasil. Nah, mengingat semakin banyaknya informasi di era teknologi ini, maka dalam pengelolaannya, data-datanya membutuhkan sistem yang mampu mengekstraksi esensi dari semua informasi yang tersedia dan membuat ringkasan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih terbaik. Di mining data ini untuk mengambil sebuah kesimpulan yang hasilnya terbaik. Nah, data mining menggunakan berbagai perangkat lunak untuk menemukan polanya dan relasinya agar dapat digunakan dalam membuat prediksi yang tepat. Nah, tahapan-tahapan dalam data mining yang pertama adalah pembersihan data, integrasi data, transformasi data, aplikasi teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan, dan terakhir, melakukan presentasi pengetahuan dari semua yang telah dilakukan melalui kegiatan mining data ini. Lalu kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah mengevaluasi data pattern. Nah, pattern evaluation atau evaluasi pattern merupakan sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Apakah pola atau informasi yang ditemukan itu sesuai fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Ya, jadi evaluasi data pattern ini untuk melihat data-data yang telah dilakukan melalui data mining dan apa bentuknya supaya bisa diketahui dari fakta yang akan dijabarkan pada hasil kesimpulan akhir. Baik, lalu kita masuk ke pembahasan knowledge data. Nah, knowledge data atau knowledge discovery in database adalah proses yang dibantu oleh komputer untuk mencari dan meneliti sejumlah besar himpunan data dan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna serta dapat merepresentasikan pola kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dimengerti. Ya, jadi KDD ini berhubungan dengan teknik integrasi dan penemuan ilmiah, interpretasi, dan visualisasi dari pola-pola sekumpulan data. Jadi di knowledge data ini, ketika semua proses data mining telah dilakukan, tentu menghasilkan pola yang tadi ya, evaluasi pola. Nah, pola tadi itu akan menemukan sebuah knowledge atau pengetahuan supaya orang-orang yang melihatnya tahu apa kesimpulan akhirnya, apa yang dapat kita pelajari atau ambil hikmahnya dari data yang kita ambil tersebut yang telah dianalisis. Begitu. Baik, yang berikutnya kita akan melakukan pengaplikasian MicroStrategy pada contoh data yang diambil. Baik, pengaplikasian. Oke, sebelum kita melakukan pengaplikasian dari MicroStrategy, ya, pertama kita akan melihat dulu
alur kerja dari data analytics. Nah, pertama-tama di sini ada data yang masih tersebar. Nah, data-data tersebut akan diseleksi. Nah, setelah diseleksi, tentu ada target data-data yang akan dipilih untuk dianalisis. Nah, setelah itu didapat datanya, maka akan diproses data tersebut. Nah, data tersebut setelah diproses akan ditransformasi ke dalam data mining, yang dimana tadi akan membentuk sebuah pola, ya, dimana data mining nanti yang mentransformasi data, ya, yang akan mentransformasi data-data tersebut ke dalam bentuk pola, dan yang lalu akan dievaluasi pola-pola tadi dan menghasilkan knowledge atau pengetahuan yang diambil dari kesimpulan yang telah dilakukan melalui kegiatan data analytics ini. Untuk contoh yang lebih mendalamnya, kita akan lihat dari pengaplikasian MicroStrategy ini. Baik, yang pertama, ini contoh penggunaan MicroStrategy. Oke, tadi yang pertama data analytics itu adalah menyeleksi data. Nah, di sini saya sebelumnya saya ada data-data yang masih tersebar. Saya tidak tahu ini mau analisis apa. Namun saya menyeleksi sebuah data, ya, di mana saya mengambil data COVID-19 tanggal 20 Juni atau hari ini, ya, hari Senin tanggal 20 Juni tahun 2022 pukul 3 sore tadi. Itu update terlengkapnya dari data yang saya ambil melalui internet, karena data-data itu bisa dicari melalui manapun, ya, bisa melalui internet ataupun platform lainnya, media sosial, dengan keakuratan yang tentu telah terbukti. Oke, nah berikutnya saya setelah mendapatkan data tadi, saya memprosesnya. Saya memproses dengan tentu data yang ada saya dapatkan itu masih data yang mentah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, data tersebut saya proses di mana saya melakukan eliminasi data atau penghapusan beberapa data yang tidak diperlukan untuk visualisasi ini. Nah, setelah saya sudah merevisi data yang tadi, ya, karena data yang saya butuhkan hanya beberapa data saja di dalamnya, entitasnya, ya. Jadi setelah saya proses, lalu saya transforming, ya, ke dalam bentuk data mining. Seperti ini bentuknya. Nah, dalam data mining ini kan akan terbentuk sebuah pola, di mana pola-pola ini akan kita evaluasi berikutnya. Oke, kita lalu akan ambil contoh. Ini adalah data COVID-19 di DKI Jakarta, di mana di DKI Jakarta ini terdiri dari beberapa kota, ya. Ada kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai ke Kepulauan Seribu di luar DKI Jakarta. Nah, di sini saya mengambil sampel-sampelnya itu dari kelurahan, dari kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Nah, di sini kita bisa lihat, kita ambil contoh, ya. Misalkan di sini. Nah, ini ada Kecamatan Durensawit. Kecamatan Durensawit ini kita akan lihat bahwa kasusnya di sana ada yang positif. Ya, kasus positif tanggal 20 Juni ini sebanyak 43.968 orang. Di mana dengan sembuh, orang-orang yang sembuh sebanyak 43.081 orang, meninggal, orang-orang yang meninggal 686 orang, lalu isolasi mandiri sebanyak 173 orang, dan yang dirawat sebanyak 18 orang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada di daerah Durensawit ini termasuk yang juga tinggi, ya, karena dari warnanya yang telah dipaparkan agak merah, bahwa ini juga lumayan tinggi. Nah, kalau kita lihat yang paling tinggi, yang paling tinggi ini ternyata di luar DKI Jakarta. Di luar DKI Jakarta ini bisa di luar, ya, seperti daerah Banten ke sana, ya,
atau bisa masuk ke arah Jawa Barat, karena dekat dengan Jawa Barat. Bekasi, Depok, seperti itu. Nah, di luar DKI Jakarta ini banyak ya datanya, makanya dia yang paling merah, yang paling tinggi. Ya, kalau dilihat dari sini, kalau kita ingin lihat yang di dalam DKI Jakarta, maka kita bisa lihat yang di sini. Oke, ini ada juga data yang menyebutkan proses update data. Ya, jadi ada data-data yang belum terupdate sepenuhnya karena tentu setiap waktu akan bertambah kasusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat juga yang warna hijau ya, di sini ada Kepulauan Seribu, ya, Kepulauan Seribu Selatan dan Kepulauan Seribu Utara. Yang kasus positifnya 744 orang, ya, sembuhnya 736 orang, meninggal 6 orang, isolasi mandiri 2 orang, dan tidak ada yang kasus yang dirawat. Oke, jadi ini adalah sebuah pattern atau pola yang bisa kita lihat. Nah, setelah tadi kita lihat dari data mining, kita mendata mining, dan kita mengevaluasi pola yang ada, lalu kita akan menemukan sebuah knowledge atau pengetahuan yang kita dapat di sini, bahwa kasus COVID-19 yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta ini masih tergolong cukup tinggi, walau kasus yang ada di luar DKI Jakarta itu masih lebih tinggi, ya, masih lebih tinggi dibanding yang di dalam daerah DKI Jakarta. Tapi ingat bahwa kalau misalkan kita bisa lihat ini dibagi per daerah-daerah, ya, terbagi daerah-daerah kecamatannya, Kebayoran Lama, Kebonjeruk, Jatinegara, ya, di mana itu secara terperinci. Nah, untuk yang di luar DKI Jakarta itu masih belum terperinci, jadi tentu ada perinciannya yang kita tidak mendapatkan datanya tersebut. Ya, jadi kita mengambil kesimpulannya bahwa kasus COVID-19 yang ada di DKI Jakarta di setiap kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini masih tergolong cukup tinggi, ya, walau keadaan kasus di luar DKI Jakarta, keadaan kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih lebih tinggi, seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Semoga semoga apa yang telah saya lakukan dapat menjadi pelajaran kita semua untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi penggunaan MicroStrategy ini dalam mengolah data. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.